Selamat datang kembali di Telaah Kita. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam satu prinsip yang kuat banget dari buku The Success Principles, tepatnya bab 51. Speak with impeccability, atau kalau kita artikan, berbicara tanpa celah. Sumbernya jelas ya dari bab ini langsung. Misi kita kali ini bukan cuma ngerti definisinya aja, tapi bener-bener paham gimana sih kata-kata kita itu bisa secara radikal gitu membentuk hubungan kita, bahkan kesuksesan kita. Siap ya? Mari kita bongkar. Siap. Dan ini salah satu pilar penting loh buat membangun hubungan yang sukses. Seperti yang dibahas di bagian 4 buku ini. Konsep berbicara tanpa celah ini, sekilas mungkin kedengeran kayak sopan santun biasa aja ya. Tapi ini lebih dalam dari itu. Ini soal integritas. Soal gimana ucapan kita itu secara aktif ikut ngebentuk realitas yang kita alami. Yang menarik tuh, betapa seringnya kekuatan ini kita anggap remeh. Betul banget, sering banget ya. Jadi intinya apa dong kalau gitu, berbicara tanpa celah ini? Buku ini ngejelasinnya bukan cuma soal harus sopan, tapi lebih ke gimana kita pakai kata-kata dengan niat baik, jujur sejujur-jujurnya, dan yang paling penting nih, nggak merusak. Baik buat diri sendiri maupun buat orang lain. Artinya, komitmen buat nggak ngegosip atau nyebarin yang disebut penulisnya racun verbal. Kita semua pernah lah ya kejebak di situasi gitu. Rasanya mungkin sepele, tapi ternyata dampaknya itu Persis, gosip itu. Kayaknya sih bikin akrab sesaat ya. Tapi menurut buku ini, sebenarnya itu lagi ngerusak fondasi kepercayaan. Pelan-pelan. Orang lain jadi ngeliat kita, wah orang ini kok enak banget ya ngomongin orang lain di belakang, gitu kan. Bahkan penulisnya ngingetin loh, gimana kata-kata negatif dalam skala besar itu bisa jadi pemicu konflik gede dalam sejarah. Ini bukan main-main, kekuatan kata-kata itu nyata. Ini kayak nunjukin kalau kata negatif itu bukan cuma ngegambarin realitas buruk, tapi bisa jadi malah menciptakan atau memperkuat realitas itu di pikiran kita, di pikiran orang lain. Nah, itu beda banget cara pandangnya. Nah, itu dia. Poin krusial soal gimana kata-kata bisa ngebentuk realitas. Terus, mengingat kita sering nggak sadar nih soal dampaknya, langkah praktisnya gimana dong? Apa yang disaranin sumber ini buat kita mulai ngebiasain ngomong tanpa celah ini? Oke, di bab 51 ini panduannya cukup jelas sih. Ada 3 komitmen utama gitu. Pertama, kita secara sadar, sengaja gitu ya, nyari dan ngapresiasi hal positif di setiap orang yang kita temuin. Sekecil apapun itu. Kedua, komitmen sama kebenaran. Sejujur mungkin. Tapi bukan jujur yang nyakitin tanpa guna ya, tapi jujur yang ngebangun. Ketiga, punya niat yang tulus buat ngangkat semangat orang lain lah pas ngobrol. Bukan malah ngejatuhin. Dan yang menarik, kadang kita ngelanggar ini bukan karena kita sengaja jahat, tapi lebih karena lalai. Gitu ya. Buku ini kan nekenin aspek ketidaksadaran ini ya. Tepat sekali. Ada kutipan bagus nih di sini. Bunyinya gini. Often we use words in a damaging way, not because we are bad people, but simply because we are not paying attention. No one ever taught us how powerful words really are. Intinya, ya itu tadi. Kita sering ngerusak pakai kata-kata bukan karena niat jelek, tapi murni karena nggak pernah diajarin benar-benar seberapa dahsyat kekuatan kata-kata itu. Ini langsung bikin kita mikir ya, seberapa sadar sih Anda yang lagi dengerin ini soal bobot dan dampak dari tiap kata yang keluar dari mulut Anda hari ini. Pertanyaan bagus banget. Dan ini langsung nyambung ke relevansinya buat Anda semua yang dengerin. Kan Anda tertarik nih sama prinsip sukses ini. Coba deh pikirin. Tiap kata yang Anda ucapin itu kayak benih. Anda tanam tiap hari di kebun hubungan Anda, baik personal maupun profesional. Pertanyaannya, benih itu numbuhin jembatan atau malah tembok? Ini bukan teori doang loh, ini langsung ngaruh ke gimana orang nanggepin Anda, peluang apa yang kebuka atau ketutup. Betul. Kalau prinsip ini diterapin terus-menerus, ini bukan cuma soal cara ngomongnya jadi lebih baik. Tapi ini soal ngubah secara fundamental dinamika interaksi Anda. Anda jadi milih buat beroperasi dari kekuatan-kekuatan yang ngebangun, bukan dari kelemahan yang ngerusak. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih ya, berbicara tanpa celah ini intinya adalah soal kesadaran penuh ya, terus integritas pas komunikasi, dan yang paling penting ini pilihan aktif. Milih kata-kata yang ngebangun, yang nyembuhin, yang nguatin, bukan yang ngerusak. Ini bukan sikap pasif, tapi latihan, disiplin yang mesti diasah terus.
Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu eksperimen kecil yang bisa Anda coba. Terinspirasi dari prinsip ini pastinya. Gimana kalau coba deh, satu hari aja, satu hari penuh, Anda komitmen 100% cuma ngucapin kata-kata yang positif, jujur, dan ngebangun. Nggak ada ngeluh, nggak ada kritik yang nggak perlu, nggak ada gosip sama sekali. Coba perhatiin deh, bukan cuma reaksi orang lain, tapi juga rasain gimana energi di dalam diri Anda sendiri berubah. Eksperimen simpel ini, wah, bisa jadi ngebuka mata Anda lebar-lebar soal kekuatan sejati yang Anda pegang lewat ucapan Anda.